Neraka Krakatau. Bagian 6. Melihat lawan keluarkan senjata, si nenek seperti kesetanan. Dia berteriak tiada henti dan hadapi serangan senjata lawan dengan gerakan-gerakan kilat, disusul dengan serangan balasan tidak terduga. Brit, ujung golok di tangan pagar paregrek berhasil merobek baju hijau yang dikenakan si nenek. Marahlah 10 kuku iblis. Dari mulutnya keluar suara lolongan, seperti lolongan serigala. Kedua tangannya diulurkan ke depan. 10 kuku hitam mencuat keluar dari ujung-ujung jarinya, runcing, panjang, mengerikan. Pagar paregrek dan Brambang Santika terkesiap bergidik. Tapi, hanya sesaat, mereka kemudian kembali menyerbu. Serangan senjata mereka kini ditujukan pada kedua tangan si nenek. Terang, terakek, golok di tangan pagar paregrek beradu keras dengan jari-jari berkuku panjang. Senjata itu mental, patah dua, membuat pagar paregrek terkejut dan melompat mundur. Di sebelahnya, Brambang Santika keluarkan seruan tertahan, sewaktu pisau belatinya di sebelah kiri mental dipukul tangan si nenek. Dia menusuk dengan pisau belati besar di tangan kanan. Si nenek tahan tusukan itu dengan telapak tangan kirinya, lalu secepat kilat tangan itu berputar. Tahu-tahu, senjata Brambang Santika sudah dirampas. Belum lagi habis kejut lelaki ini, si nenek sudah lemparkan pisau hijau itu ke arah pemiliknya. Brambang Santika menjerit keras. Pisau miliknya sendiri amblas masuk ke perutnya sampai sebatas gagang. Selagi dia terhuyung-huyung pegangi perutnya yang bobol, si nenek melompat ke hadapannya sambil mencakar dengan tangan kanan. Untuk kedua kalinya Brambang Santika menjerit. Mukanya robek mengerikan. Kedua kakinya hanya sanggup bertahan singkat. Lalu, tubuhnya tergelimpang roboh tak berkutik lagi. Pagar paregrek tidak kuasa menahan rasa takutnya. Nyalinya telah leleh. Secepat kilat dia memutar tubuh, melarikan diri. Tapi dari belakang, dengan sekali lompat saja si nenek mengejar. 5 jari tangan kirinya mencakar ke arah punggung bekas kepala pasukan kerajaan itu. Kini ganti raungan pagar paregrek yang terdengar. Sekujur daging punggungnya tergurat robek. Darah mengucur deras. Dalam takut dan sakit yang amat sangat, bekas kepala pasukan kerajaan ini menghambur masuk ke dalam laut, tanpa ingat bahwa dia tidak bisa berenang. Tubuhnya mulai diseret ombak. Dia menjerit minta tolong, namun perlahan-lahan tubuhnya mulai tenggelam di telan laut dan tubuh pagar paregrek tidak kelihatan lagi. 10 kuku iblis menyeringai angker. Dia melangkah ke tempat Brambang Santika tergeletak. Sekali tendang saja, sosok tubuh orang itu lenyap pula di gulung ombak, diseret air ke dasar laut. Jilid 14. Begitu si nenek sampai ke hadapannya, pendekar 212 Wiro Sableng ajukan pertanyaan, siapa yang barusan kau bunuh di pantai sana? Wiro khawatir yang jadi korban kini adalah tokoh-tokoh silat sahabatnya, atau orang lain yang tidak berdosa. 10 kuku iblis menyeringai. Rupanya kau memperhatikan juga. Ada 2 orang yang kukirim ke dasar laut. Yang pertama adalah pagar paregrek. Kepala pasukan kerajaan, tanya Wiro. Siapa lagi kalau bukan dia? Kau menyesal mengetahui kematiannya? Tidak, sahut Wiro. Dia memberontak pada kerajaan. Kematiannya seperti itu sudah cukup pantas baginya. Si nenek tertawa dan tepuk-tepuk bahu Wiro. Jadi kau juga benci padanya? Siapa korbanmu satu lagi? Tanya Wiro masih kurang enak. Brambang Santika, orang kepercayaan pati kerajaan yang selama ini menjadi penghubung antara istana dengan rimba persilatan. Pengkhianat satu itu mampus juga akhirnya, kata Wiro perlahan. Jadi aku tidak membunuh sahabatmu, bukan, ujar si nenek. 2 orang itu memang bukan, tapi bagaimana dengan mayat-mayat dalam lubang kelapa itu? Mereka tidak punya dosa kesalahan apapun. Kau telah membunuhnya secara kejam dan memperlakukan jenazah mereka secara biadab. Anak muda, apakah di dunia ini masih ada apa yang disebut biadab itu? Tunjukkan padaku siapa manusia-manusianya yang kau anggap tidak beradab. Wiro memaki dalam hati. Dia tidak bisa menjawab. Pendekar 212, kematian ketiga orang itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Mereka bukan sanak, bukan kadangmu. Nah, mulai saat ini mari kita bersahabat. Siapa sudi bersahabat denganmu? Karena aku jelek, sudah tua keriput, tanya si nenek.
Aku bersahabat dengan siapa saja. Aku tidak memilih-milih untuk bersahabat. Tapi manusia-manusia jahat yang beraja di hati dan bersutan di mata sepertimu ini, apakah pantas dijadikan sahabat? Kalau kulepaskan totokanku, apakah kau mau bersahabat denganku? Wiro memaki panjang pendek si nenek. Namun, akhirnya dia hanya ajukan pertanyaan. Mengapa kau ingin bersahabat denganku? Karena wajahmu sama dengan seorang lelaki yang pernah kucintai di masa mudaku, jawab Sriti Gandini polos tanpa malu-malu. Sebaliknya, paras murid Eyang Sinto Gendeng tampak menjadi merah. Jadi saat ini kau berniat hendak bercinta denganku? Mengambilku jadi kekasihmu? Tanya Wiro dengan mata mendelik. Kalau tua bangka peot ini menjawab ya, mati aku, kata Wiro dalam hati. Aku berada dalam kekuasaannya. Ditelanjanginya pun aku tidak bisa berbuat apa-apa. Si nenek tampak termenung sesaat. Wajahnya yang angker kelihatan redup. Lalu terdengar suaranya perlahan, agak sendu. Aku cukup tahu diri, kita tak mungkin bercinta. Hanya kalau kau mau bersahabat, dan aku dapat sering-sering melihatmu, itu sudah cukup. Itu mungkin juga bisa membantuku untuk keluar dari kesesatan. Aku hanya manusia biasa, tidak luput dari kekhilafan. Nenek ini terdiam sesaat. Wiro melihat kedua matanya yang angker itu kini berkaca-kaca, basah oleh air mata. Lalu, si nenek melangkah mendekatinya. Aku telah memukulmu hingga jatuh ke dalam kawah. Tapi, kau ternyata masih hidup. Aku tak perlu bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Pasti ada seorang sakti menolongmu. Aku tahu kini kalau di tempat ini, yang kuanggap menjadi kekuasaanku, ada orang lain telah lebih dulu berada di sini. Kau tentu mendendam terhadapku. Tidak jadi apa, aku akan melepaskan totokan di punggungmu. Kalau kau sudah bebas, kau mau menghukumku, aku sudah pasrah. Lalu, 10 kuku iblis melangkah ke belakang Wiro dan menekan punggung pemuda ini. Serta-merta, totokan yang membuat kaku tubuh pendekar 212 punah. Wiro berbalik. Kini dia berhadap-hadapan dengan si nenek itu. Entah mengapa, hati sang pendekar menjadi kasihan melihat si nenek. Untuk beberapa lamanya, Wiro pandangi orang tua itu yang tegak menundukkan kepala. Kau ingin membunuhku? Aku tak akan melawan. Aku merasa bahagia kalau dapat mati di tanganmu, anak muda, terdengar si nenek berujar. Wiro tarik napas dalam dan garuk-garuk kepalanya. Tuhan pun tidak akan menghukum orang yang sudah bertobat. Kadal jelek semacamku apa mau melebihi Tuhan? Ucapan murid Eyang Sinto Gendeng itu membuat Sriti Gandini perlahan-lahan angkat kepalanya. Mukanya tampak pilu sekali. Susah payah dia berusaha menahan tangis, tapi tidak bisa. Suara isakannya mengharukan. Nek, kau lebih baik cepat-cepat pergi dari sini. Sebelum muncul orang-orang yang hendak meminta pertanggungjawabanmu. 3 mayat dalam lubang kelapa itu biar aku yang mengurus. Ah! Kau baik sekali, anak muda. Beruntung gadis yang bisa menjadi istrimu. Dia dulu juga segagah dan sebaikmu ini. Tapi, dia banyak tergoda oleh dunia dan nafsunya sendiri. Maksudmu Giri Arsana alias Dewa Berpayung Hitam? Tanya Wiro. Ah, jadi kau sudah tahu ceritanya? Balik bertanya si nenek. Wiro mengangguk. Dari guruku, jawabnya. Nah, apakah kau belum mau pergi dari sini? Aku menyukaimu, aku akan menurut apa yang kau katakan. Sekalipun kau suruh aku menghambur masuk ke dalam kawah sana, kata Sriti Gandini pula. Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya. Pergilah cepat, kata Wiro. Ya, aku segera pergi. Selamat tinggal, Wiro. Aku akan mengenang dirimu selama sisa hidupku. Si nenek memegang jari-jari tangan pemuda itu. Kau nenek cantik yang pernah aku lihat, kata Wiro pula. Sriti Gandini tersipu-sipu. Lalu, dia membalikkan diri hendak pergi. Namun, 2 orang yang tiba-tiba muncul di ujung kawah sebelah timur membuat dia hentikan langkahnya. Kedua matanya terbuka lebar. Wiro yang juga sudah melihat kedatangan kedua orang itu, juga sama terkejut. Ah, si nenek ini terlambat. Keluhnya dalam hati. Sesaat kemudian, kedua orang itu sudah berdiri di hadapan Sriti Gandini. 3 pasang mata saling memandang seperti dikobari nyala api. Dendam kesumat menggantung di udara. Di sebelah barat, sang surya kelihatan laksana bola api, siap tenggelam.
Jilid 15. Sepasang mata Sriti Gandini memandang membara pada Giri Arsana alias Dewa Berpayung Hitam. Dia melirik sesaat pada Pati Ganda Arya Wisesa, lalu kembali berpaling pada orang yang paling dibencinya itu. Dicari-cari bersembunyi, sekarang malah unjukkan diri, kata si nenek. Sriti, apa yang telah kau lakukan terhadap anak istriku? Bentak Giri Arsana sambil tancapkan payung hitamnya ke tanah. Si nenek menyeringai. Lihat saja sendiri, jawabnya. Mereka ada di sebelah sana. Mereka aku rawat baik-baik. Lalu, si nenek tertawa panjang. Giri Arsana berpaling ke belakang. Dia melihat ada deretan 7 buah batang-batang kelapa. 3 yang paling ujung berisi sesuatu. Darahnya tersirap. 2 kali lompat saja, Dewa Berpayung Hitam sudah berdiri di depan deretan batang-batang kelapa itu. Ketika melihat apa yang ada di dalam 3 lubang batang kelapa, maka meraunglah kakek itu. Tubuhnya melosok ke tanah. Sambil bergayut pada batang kelapa di mana terbaring jenazah istrinya, kakek ini berkata di sela isak tangisnya. Saat itu, Pati kerajaan sudah tegak pula di samping Giri Arsana. Sang Pati pun tak kuasa menahan diri melihat mayat menantunya terbujur dalam lubang batang kelapa itu. Sekujur tubuhnya bergetar. Amarahnya mendidih, apalagi kalau dia ingat kematian putranya. Istriku, anak-anakku, aku akan membalaskan sakit hati kematian kalian. Akan kucincang manusia jahanam itu. Sekali lagi Giri Arsana berteriak. Lalu, dia bangkit dengan gerakan cepat. Dia memandang sesaat pada Sriti Gandini. Gerahamnya terdengar bergemeletukan. Sriti, aku tidak terima perbuatan biadabmu ini. Kau harus mampus saat ini juga, teriak Giri Arsana. Lalu, dia melompat ke hadapan si nenek sambil tusukkan ujung payungnya yang runcing. Si nenek mendengus. Dia melompat ke samping sambil tendang badan payung. Giri Arsana tidak tinggal diam. Payungnya diangkat ke atas, dan kini dipakai untuk menggebuk pinggang lawan. Saat itu pula, Pati kerajaan melompat ke dalam kalangan perkelahian seraya berteriak. Sahabatku Giri Arsana, harap kau mundur, aku yang berhak membunuh perempuan celaka ini. Dia telah membunuh Sabrang, putra tunggalku. Sang Patih lalu dorong tubuh Giri Arsana hingga terhuyung, lalu masuk ke dalam kalangan perkelahian dan langsung menyerang si nenek dengan pukulan tangan kosong yang mematikan. Patih, jangan kau berani macam-macam, aku lebih berhak membunuh bangsa tua ini. Dia telah membunuh istri dan 2 anakku. Apa kau masih merasa lebih berhak dariku? Giri Arsana balas mendorong tubuh Pati kerajaan hingga terjajar beberapa langkah. Kedua orang ini jadi bertengkar perang mulut, dan saling dorong-mendorong. Hentikan ketololan ini, teriak Giri Arsana tiba-tiba. Jika kita sama-sama merasa berhak membunuhnya, mari kita menghajarnya. Kita hanya berebut cepat, siapa yang sanggup membunuhnya lebih dulu, itu lebih baik. Ucapan si kakek ada benarnya, juga terasa oleh Ganda Arya Wisesa. Maka, tanpa banyak bicara lagi, dia pun menyerbu bersama si kakek. Diserang 2 lawan berat seperti itu, Sriti Gandini tidak merasa jerih. Dia sudah bertekad bulat untuk membunuh Giri Arsana lebih dulu. Soal Pati kerajaan, itu bisa diselesaikannya kemudian. Payung di tangan Giri Arsana tiba-tiba berkembang. Satu sambaran angin menerpa, membuat serangan si nenek jadi terbendung. Betapapun dia coba merangsak ke depan, tetap saja dia tidak bisa menembus pertahanan lawan yang dibentengi dengan payung sakti itu. Ketika Giri Arsana mulai memutar-mutar payung hitamnya, si nenek merasakan tubuhnya seperti digulung ombak yang dahsyat. Dia kerahkan tenaga dalam sepenuhnya dan acungkan kedua tangannya ke depan. 10 kuku hitam mencuat. Giri Arsana jadi bergeming. Dia pegang payung kaitnya kuat-kuat dan memutar lebih cepat. Sementara itu, Ganda Arya Wisesa melancarkan serangan dari samping bertubi-tubi, hingga si nenek merasa sangat terganggu, dan tidak bisa memusatkan perhatiannya pada Giri Arsana. Pati keparat, kau mengasuhlah dulu, teriak si nenek. Lalu mulutnya menyembur, segulung asap kelabu keluar membuntal. Pati, lekas tutup penciumanmu, teriak Giri Arsana. Tapi, terlambat. Patih kerajaan keburu mencium asap kelabu yang menyembur dari mulut si nenek. Akibatnya, dia merasakan sekujur tubuhnya menjadi lemas,
sedang pemandangannya berkunang-kunang. Jika lawannya menghantam saat seperti itu, celakalah dirinya. Memikir begitu, Patih ini cepat jauhkan diri dari kalangan perkelahian. Dia segera mengatur jalan napas dan peredaran darah. Sesaat kemudian dia tampak muntah-muntah. Muntahnya bercampur darah. Namun, setelah muntah, keadaannya jadi membaik. Sriti Gandini kini lebih dapat memusatkan serangannya pada Giri Arsana. Tubuhnya berkelebat cepat laksana bayang-bayang. 10 kuku jarinya mengeluarkan sinar hitam, menggaris udara dalam 10 larik yang mengerikan. Dengan gigih, si nenek kirimkan serangan susul menyusul. Namun, payung hitam di tangan lawan benar-benar membuatnya mati kutu. Satu kali dia sempat menghantam payung itu dengan 5 cakaran ganas. Tapi, kain payung, jangankan robek, tergurat saja pun tidak. Giri Arsana pukul gagang payung dengan tangan kiri. Angin dahsyat menggebu-gebu. Si nenek coba bertahan, tapi gagal. Tubuhnya tersungkur jatuh duduk. Sambil memaki panjang pendek, si nenek bangkit berdiri. Tangan kanannya menyusup ke balik pakaian hijaunya. Ketika keluar, tampak di tangan itu tergenggam sebatang ranting sirih lengkap dengan 3 helai daunnya. Melihat daun sirih itu, berubahlah paras Giri Arsana. Benar rupanya dia telah mengetahui kelemahanku, kata si kakek dalam hati. Sekarang aku hanya tinggal pasrah. Kau lihat benda ini, Giri Arsana, tanya si nenek, lalu tertawa panjang seperti lolongan serigala. Dia mendongak ke langit. Dari mulutnya kemudian terdengar suara nyanyian. Sang istri sudah kudapat, begitu juga anak bungsu dan anak keempat. Menyusul sekarang bapak yang culas. Dendam kesumat segera terbalas. Tua bangka gila, kau telah menyanyikan lagu pengiring kematianmu sendiri, teriak Patih kerajaan. Rupanya keadaannya sudah pulih. Abis membentak begitu, dia segera menyerbu. Namun, dari samping Wiro yang sejak tadi diam saja, menghadang serangannya. Biarkan mereka menyelesaikan urusan. Biar kita menjadi penonton yang baik saja, Paman Patih. Pendekar 212, kau, teriak Patih Ganda Arya Wisesa. Kau kini berbalik membela perempuan itu? Kau sudah gila rupanya. Dunia ini memang banyak orang gilanya, Patih. Tapi, sekali ini saya belum gila. Saya bilang, biarkan kakek nenek itu menyelesaikan urusan mereka. Kurang ajar, kau telah bersekutu dengan perempuan iblis itu, teriak Patih Ganda Arya Wisesa. Dengan marah, dia langsung menyerang Wiro. Perkelahian seru terjadi hanya 5 jurus. Di jurus ke-6, Wiro berhasil menotok tubuh sang patih hingga terguling jatuh di tanah dan tak bisa bergerak lagi. Hanya mulutnya saja yang berteriak memaki tiada henti. Begitu sang patih jatuh ke tanah, Wiro cepat melompat ke tempat perkelahian antara Sriti Gandini dan Gairi Arsana. Saat itu, dengan setangkai daun sirih di tangan, si nenek melancarkan serangan. Giri Arsana mundur terus sambil melepaskan serangan-serangan balasan dengan payungnya. Tapi nyatanya, kini setiap serangan ataupun angin pukulan sakti yang keluar dari payung, hanya dengan melambaikan daun sirih saja, semua serangan si kakek dapat dimusnahkan oleh si nenek. Celaka, keluh Giri Arsana. Mukanya tampak pucat. Ajalmu sudah dekat, Giri, kata si nenek sambil lontarkan seringai maut. Daun sirih di tangannya dihantamkan ke depan. Giri Arsana kembali membentengi dirinya dengan payung saktinya. Namun, kali ini kekebalan payung hitam itu tidak sanggup bertahan terhadap setangkai daun sirih. Bret, trak, trak, kain payung robek besar. Tiang-tiangnya yang terbuat dari kayu berpatahan. Giri Arsana merasakan seperti ada aliran panas menjalar ke tubuhnya. Cepat-cepat orang tua ini buang payungnya, lalu melangkah mundur. Jangan harap kau bisa lari, Giri. Hanya nyawamu yang bisa membalas segala sakit hati dendam berkarat. Aku tidak bakalan lari, Sriti. Kau ingin membunuhku? Silakan. Lakukan cepat. Aku memang orang berdosa, kata Giri Arsana pula. Si nenek tertawa. Akhirnya kau menyadari kesalahanmu, manusia budak nafsu. Penyesalanmu datang terlambat. Si nenek melompat dan pukulan sirih yang dipegangnya ke kepala Giri Arsana. Inilah kelemahan dewa berpayung hitam. Kesaktian, kekebalan, dan semua ilmu yang dimilikinya akan musnah oleh pukulan daun sirih.
Hal ini rupanya diketahui Sriti Gandini setelah puluhan tahun berusaha membongkar rahasia kehebatan si kakek. Sesaat lagi setangkai daun sirih itu akan mampu menghancurkan batok kepala Giri Arsana. Tiba-tiba dari samping berkelebat satu bayangan dan seret. Tahu-tahu tangkai dan daun sirih di tangan si nenek terbetot lepas. Sriti Gandini menjerit keras. Pemuda kurang ajar, teriak si nenek ketika dilihatnya pendekar 212 Wiro Sableng berdiri tegak sambil senyum-senyum dan kipas-kipaskan daun-daun sirih itu di depan dadanya. Kembalikan daun sirih itu padaku. Cepat, pendekar 212, seru Giri Arsana. Lalu, dia terdiam. Baru dia menyadari bahwa memang betul wajah pemuda itu memang mirip sekali dengan parasnya sewaktu muda. Namun, saat itu dia tidak bisa memikirkan hal itu lebih lama. Dia berkata, pendekar 212, serahkan daun sirih itu padanya. Aku sudah pasrah mati, dosaku terlalu besar padanya. Kalian berdua sama-sama tua, seharusnya bisa bersabar. Jika silang sengketa antara kalian bisa diselesaikan dengan damai, mengapa tidak berusaha melakukannya? Damai, sentak Sriti Gandini. Puluhan tahun dia menyakiti diriku. Datang, pergi, dan kawin. Saudara perempuanku ikut jadi korbannya. Sudah, Sriti, kau mau membunuh aku, lakukan saja. Jangan sebut-sebut lagi kejadian di masa lampau itu, kata si kakek dengan hati pilu. Lalu, perlahan-lahan dia duduk di tepi kawah, bersila, pejamkan mata. Menunggu dirinya untuk dibunuh. Si nenek melangkah. Tapi, pendekar 212 cepat menghadang jalannya. Apa yang hendak kau lakukan? Tanya Wiro pada si nenek sambil menatap dengan tajam. Apa perlu kau tanya lagi? Membentak Sriti Gandini. Berikan sirih itu padaku. Baik, sirih ini akan aku berikan padamu. Kau bisa membunuhnya dengan mudah. Tapi, apakah setelah dia mati kau akan merasa lepas dari segala dendam kesumat? Istri dan dua anaknya sudah kau bunuh. Apa itu belum cukup? Tentu saja belum. Dendam sakit hatiku selama puluhan tahun tidak akan terkikis sebelum dia kuhabisi. Wiro ulurkan tangannya yang memegang daun sirih. Kakek itu sudah mengakui dosanya. Sudah pasrah menerima kematian dalam penyesalan yang mendalam. Jika kau hendak membunuhnya, silakan. Tapi ingat, jangan harap aku mau bersahabat lagi denganmu. Si nenek tersurut. Giri Arsana terheran-heran mendengar ucapan pendekar 212 yang membuat si nenek seperti ketakutan. Kau manusia jahat, jerit Sriti Gandini. Lalu, dirampasnya setangkai daun sirih itu dari tangan pendekar 212. Tapi, dia tidak menghantamkan daun sirih itu pada Giri Arsana. Dari mulutnya terdengar suara memelas perlahan. Mungkin memang sudah begini takdir jalan hidupku. Kalau saja aku bisa mati lebih cepat, itu akan lebih baik. Apa artinya lagi hidup ini? Sriti Gandini campakkan setangkai daun sirih itu ke tanah. Lalu, tiba-tiba sekali, tanpa satu orang pun bisa mencegahnya, nenek ini membuang dirinya ke dalam kawah. Sriti, teriak Giri Arsana. Dia coba mengejar, tapi terlambat. Tubuh si nenek sudah jauh melayang ke arah kawah. Giri Arsana terduduk di tebing kawah. Kakek ini mulai menangis sesenggukan. Saat itu, matahari mulai tergelincir tenggelam, seolah-olah meluncur masuk ke dalam laut. Di bawah sinar mentari yang merah keemasan itu, dari bawah kawah kelihatan ada dua orang bergerak mendaki ke atas. Yang satu seorang kakek berpakaian putih, mendaki sambil memanggul sesosok tubuh berpakaian hijau. Di sebelahnya berjalan seorang gadis berwajah jelita. Rambutnya yang hitam sebahu melambai-lambai tertiup angin. Makin tinggi kedua orang ini naik ke atas tebing kawah. Semakin melotot kedua mata Wiro dan Giri Arsana. Begitu kedua orang itu sampai di depan mereka, Wiro garuk-garuk kepalanya. Tuhan Maha Besar, seru pendekar 212. Kakek tua gila, lagi-lagi kau menyelamatkan orang dari kematian. Tua gila yang memanggul tubuh Sriti Gandini yang saat itu mulai siuman, menurunkan tubuh si nenek lalu membaringkannya di tanah di hadapan Giri Arsana. Si kakek menjerit keras, lalu merangkul tubuh orang yang pernah jadi kekasihnya itu. Dia tidak malu-malu membisikkan ratapan. Sriti, jika kau mau memaafkan aku,
Aku berjanji akan memeliharamu baik-baik di sisa usiaku yang tidak seberapa lama lagi ini. Si nenek tidak menjawab. Kedua matanya yang sempat hendak dibuka, kini dipejamkannya kembali. Pendekar 212 tersenyum dan berkata, "Hai Nek, ayo jawab ucapan orang. Apa kau tidak mendengar apa yang tadi dikatakan si kakek?" Si nenek yang sadar kalau orang sudah tahu bahwa dia berpura-pura pingsan terus, akhirnya buka kedua matanya dan perlahan-lahan bangkit berdiri. Sesaat dia memandang dengan mata melotot pada Wiro. Wiro membalas dengan senyum di kulum sambil kedipkan mata dan goyangkan kepalanya ke arah Giri Arsana. Kakek itu akan duduk bersila di situ sampai jadi batu. Kecuali kalau kau mau menolongnya berdiri. Tolong dia, dia akan ikut kemana kau pergi. Kalian berdua akan bahagia selama-lamanya. Diperlakukan seperti itu, Sri Tigandini jadi serba salah. Akhirnya, diulurkannya juga tangan kanannya. Si kakek menatap paras nenek itu dengan air mata bercucuran. Si nenek pun mulai menangis sesenggukan. Keduanya saling berpegangan tangan, dan perlahan-lahan Giri Arsana bangkit berdiri. Saat itu juga tempat itu dipenuhi tepuk bersorak Wiro, Tuagila, dan Miranti. Sebaiknya kita yang tak punya kepentingan tidak perlu berlama-lama di tempat ini, kata Wiro pula. Tuagila batuk-batuk, kau betul, pendekar 212. Mari kita pergi. Wiro mendekati Pati Ganda Arya Wisesa terlebih dulu untuk melepaskan totokan di tubuh orang itu. Semula dia menyangka sang Pati akan menghantamnya, paling tidak mencaci makinya. Ternyata tidak. Sang Pati menarik napas dalam, dan terdengar berucap, "Aku sudah saksikan semua yang terjadi. Mungkin ini semua sudah takdir dari Yang Kuasa. Kita manusia hanya bisa menerima kenyataan. Saya merasa bersyukur Paman Pati berkata begitu," kata Wiro girang. Lalu, dia memberi isyarat pada Tuagila dan Miranti. "Mari kita pergi. Jenazah di dalam batang kelapa serahkan saja pada mereka untuk mengurusi." Ketiga orang itu segera hendak melangkah pergi. Tiba-tiba terdengar Pati kerajaan berkata, "Tunggu dulu, apakah kalian melihat dua orang berada di pulau ini?" Maksud Paman Pati Pagar Paregrek, kepala pasukan kerajaan yang jadi pimpinan pemberontak itu, dan cecunguk kawannya yang bernama Brambang Santika, ujar Wiro. "Ah, jadi kau sudah melihat mereka? Keduanya tak perlu diurusi, sudah ada yang mengurus sendiri. Ikan-ikan di dalam laut sana," kata Wiro seraya menunjuk ke tengah laut. Selagi Pati kerajaan terheran-heran tak mengerti, pendekar 212 melanjutkan keterangannya. Kedua orang itu sudah dihajar habis-habisan oleh nenek itu. Mayatnya ditendang mental dan masuk ke dalam laut. Pati kerajaan melepaskan napas lega. Wiro, Tuagila, dan Minarati melangkah pergi. Namun, lagi-lagi ada suara menahannya pergi. Kali ini seruan Sri Tigandini. "Pendekar 212, aku tahu sekarang, kau sudah dapat sahabat baru, gadis cantik itu. Pantas kau tidak mau bersahabat denganku." Wiro tertawa gelak-gelak. "Siapa bilang saya tidak suka bersahabat denganmu, Nek? Bukankah sudah saya katakan kau ini nenek paling cantik di dunia?" Lalu, pada Giri Arsana dia berkata, "Kek, kau jaga baik-baik sahabat yang cantik itu." Semua orang yang ada di puncak kawah Gunung Krakatau itu, termasuk Giri Arsana, tertawa gelak-gelak. Si nenek tampak cemberut, tapi cuma sebentar. Sesaat kemudian terdengar pula suara tawanya. Malah lebih keras dari tawa yang lain.